semuanya, selamat pagi, selamat datang kembali di channel saya, Ivan Mario. Dan kali ini kita akan ngobrol random lagi tentang sesuatu yang ada di Instagram, yaitu saya menemukan sebuah Instagram reel, yaitu reelnya dari Evelyn Hutani, yaitu tentang apa ya? Nanti kita baca dulu, nanti kita lihat dulu ya videonya. Tapi abis itu kita ngobrol-ngobrol random lah ya. Ngobrol-ngobrol random. Oke, langsung aja. Ada orang ngomong ke saya, ngomongnya kayak gini, kamu nggak malu apa bikin konten kayak gitu. Nggak bisa apa bikin konten tuh yang normal-normal aja gitu, yang kayak orang-orang cewek pada umumnya, which is jatuhnya dianggap aneh, bener gak? Ini dianggap aneh karena nggak ada orang yang melakukan itu gitu. Nah, tapi anehnya, kenapa banyak yang suka sama konten saya? Dan tiap kali saya ke mall nih, selalu ada aja yang nyapa saya, oh ini yang di TikTok ya yang jadi emak-emak. Nah, berarti apa? Berarti saya diinget kan? Bener gak? Nah, just because something is different doesn't mean it is wrong. Kita semua tahu ya, jadi beda itu bukan berarti salah. Karena apa yang buruk di mata orang lain belum tentu buruk untuk kalian. Nah, itu apa yang buruk di mata orang lain belum tentu buruk untuk kalian. Oke, kita baca dulu komenannya kali ya, komentarnya. Itu Evelyn Makarane kalau pas serius dan cantik. Karena nggak normal, itu saya suka sama kontennya Evelyn yang ada sakit gitu katanya. Oke, di sini ada komen-komenannya. Keep it up, menghibur kok, membawa orang lain ikut happy. Pun tidak merugikan siapa-siapa, semisal pun tag konten di publik gak mengganggu kenyamanan orang lain, sukses selalu gitu. Intinya kalau misalnya kontennya unik tidak merugikan sih nggak jadi masalah sih. Kalau tidak merugikan orang lain lah ya, tidak merugikan orang lain pun tidak jadi masalah lah ya gitu. Oke, kita lihat dulu komentarnya. Karena sebenarnya orang itu butuh yang lucu-lucu dan menampilkan kenyataan yang pernah terjadi tapi mereka nggak mengakuinya. Oke, ya begitulah ya. Tapi kita sebelum itu, karena kita sudah download, jadi kita lihat dulu lagi lah ya. Jadi kan ada yang ngomong ke dia, katanya itu kalau kamu nggak malu apa bikin konten gitu yang kayak orang-orang pada umumnya, which is katanya jatuhnya dianggap aneh. Iya, benar nggak? Benar lah, itu dianggap aneh karena nggak ada orang yang melakukan itu katanya gitu. Oke, terus dia, nah tapi anehnya karena kenapa banyak yang suka, nah anehnya karena kita unik gitu. Bukan aneh lah, tapi kita unik, punya ciri khas. Ya kayak Evelyn Utani ini kan jadi kan ceritanya kan jadi mama. Contoh lagi siapa, kayak TikToker siapa sih? Kayak TikToker Aidan Mirza yang jadi cosplay, jadi apa sih gue lupa bentar. Yang Aidan Mirza gitu loh. Yang cosplay kalau nggak salah, bukan cosplay sih, apa namanya ya? Bentar. Aidan Mirza. Nih Aidan Mirza. Ini itu yang gini-gini yang sering prank-prankin gitu loh. Loh, yang jadi gini nih, yang jadi apa namanya, yang jadi cewek gitu loh. Ciri khasnya dia tuh, jadi punya ciri khasnya masing-masing. Setiap TikToker harus punya ciri khas. Setiap, bukan TikToker doang deh, selebgram juga, YouTuber juga harus punya ciri khasnya masing-masing. Biar apa? Biar dikenal banyak orang. Kalau misalnya lu bikin kontennya biasa-biasa aja, nggak akan ada yang kenal lu gitu loh. Contoh gini deh, contoh ya. Walaupun untuk melakukan ciri khas itu lama sekali, butuh waktu lah ya. Tapi itu berusaha lah ya. Nah, kurang lebih kayak gini lah sama wanita lah ya. Nah itu, jadi ciri khas gitu loh. Ciri khas dia kan ngeprank juga gitu kan. Ada lagi contohnya, misalnya kayak siapa ya? Misalnya kayak ini deh, Fadli Jaidi misalnya. Oke, Fadli Jaidi misalnya. Gitu. Nih kayak ini, nah ini kan ya kontennya sama bapaknya terus lah ya, sama bapaknya terus gitu kan. Kadang ngejain bapaknya, terus kadang ya bikin konten sama bapaknya dan lain-lain gitu kan. Nah ciri khasnya dia kan seperti itu, ciri khas gitu kan, beda sama yang lain gitu kan. Terus ada lagi model tipe-tipenya kayak dia, yaitu sebut saja Dayat. Nah, sebut saja Dayat namanya ya. Nah kayak gini kurang lebih. Nah ini juga sama, kontennya sama kayak Fadli Zaidi lah, cuman apa ya, mungkin beda dari yang lain lah ya gitu. Sama kayak kontennya sama bapaknya, ngejain bapaknya juga gitu. Ya menurut gua harus punya ciri khas juga. Setiap TikToker, setiap YouTuber ataupun setiap Instagram, maksudnya selebgram, itu harus punya ciri khasnya. Yang kira-kira orang tuh apa ya, kira-kira tuh beda dari yang lain ciri khasnya gitu loh.
Contohnya kayak Mio Auk, ciri khasnya apa gitu. Gue nggak tahu sih, nggak pernah ngomong kasar kan ciri khasnya dia tuh. Gitu. YouTuber gaming kalau nggak salah yang nggak, yang ciri khasnya tuh nggak pernah ngomong kasar. Contoh kayak siapa lagi, Winda Basudara lah ya. Winda Basudara kan dikenal dengan siapa sekarang? Bocil kematian gitu. Bocil kematian loh sekarang kan dikenalnya dengan bocil kematian. Ciri khasnya dia kan seperti itu. Makanya dia terkenal sampai sekarang gitu loh. Gitu, contoh deh misalnya gini, kita mau ngomongin game yang sama, andai kata game itu Mobile Legend misalnya. Kenapa YouTuber misalnya gini, YouTuber A itu tiap hari itu toxic sama apa, toxic itu sering banding-banding meja dan banding-banding kursi lah ya. YouTuber B itu apa, bikin game apa, uh, ada ciri khasnya itu mainnya biasa-biasa aja gitu kan ya, cuman main doang, kalau kalah yang ulang lagi. YouTuber C itu melucu gitu, melawak dan segala macam, dia main sambil ngelawak lah ya, sambil lucu-lucuan gitu loh. Menurut kalian yang menurut kalian yang ada ciri khasnya siapa ya? A sama C punya ciri khasnya itu sering apa namanya, gue lupa namanya tadi, sering apa sih tadi gue lupa, sering apa sih namanya, sering bikin apa namanya, toxic, dan sering banding-banding meja dan banding-banding kursi, banding-banding keyboard dan segala macamnya. Contohnya kayak Paskol ya, banding-banding apa namanya, banding-banding keyboardnya, banding-banding meja dan banding-banding dan segala macamnya gitu loh. Itu ciri khasnya dia. Terus itu baca ada ciri khasnya juga, itu melucu konten-kontennya. Jadi setiap dia main dia lucu aja gitu kan. Jadi orang tuh mainnya tuh jadi nggak, dia tuh ketawa aja gitu loh, begitu ciri khas. Kenapa ya B-nya kalah? Karena cuma biasa doang. Orang lain juga main game Mobile Legends juga biasa, juga nggak masalah gitu loh. Kalau saya kan pemikirannya seperti itu, tapi tergantung cara mainnya saja gitu loh. Kalau gue sih mikirnya gitu ya. Jadi YouTuber itu harus punya ciri khas. Jadi kalau sesuatu yang aneh belum tentu salah, bener loh. Kenapa banyaknya suka ya? Karena kalau semakin lu unik ya, gue bilang semakin lu unik, semakin banyak yang dikenal. Kalau caranya biasa-biasa aja nggak akan dikenal sampai sama orang sampai kapanpun gitu. Jadi balik lagi harus dikenal sama banyak orang, biar ya, biar apa namanya, biar cepet naik gitu. Tapi hati-hati, jangan sampai ketika kamu cepet naik cepet juga turunnya. Jadi harus pelan-pelan, harus mencari ciri khas kamu masing-masing gitu loh. Ciri khas itu penting loh Pak, ciri khas itu penting di setiap YouTuber, Instagram, TikToker juga penting gitu. Kalau gue pemikirannya seperti itu ya, tapi tergantung apakah cara pemikiran kalian sama sama saya atau tidak ya, itu tergantung lah ya. Kita ambil contoh gini deh, ya ambil contoh lagi misalnya guru nih ya. Guru kan cara mengajarnya kan beda-beda, tidak mungkin sama dong. Guru itu kan ngajarnya kan beda-beda, tidak mungkin sama gitu loh. Ya kan nggak mungkin ya setiap guru itu cara ngajarnya sama semua, galak semua, kan nggak mungkin. Ada caranya, ada yang guru cara ngajarnya melucu, ada guru juga yang cara ngajarnya cerita, ada guru juga cara ngajarnya serius, ada guru juga yang cara ngajarnya ya cuma ngasih tugas doang, ada ya, mungkin ada seperti itu. Temen lu juga pasti ada yang berbeda juga, nggak mungkin sama kan. Oh, yang membuat lu kangen sama dia tuh apa gitu, misalnya sama temen lu misalnya, dia tuh sering lawak aja, lu lawakannya sering lucu gitu kan, gitu. Itu namanya ciri khas dari temen lu yang nggak ada di temen yang lain gitu loh. Misalnya teman yang A misalnya sering lucu, temennya B sering serius aja gitu loh, mungkin gitu kurang lebih mah gitu. Jadi ingat ya guys ya. Nah, kalau gue sih apa ya, belum nemu ciri khasnya itu. Gue ciri khasnya apa sih, ngapain aja gitu, belum ada gitu ciri khasnya gitu. Makanya ketika lu disukain sama apa namanya, ketika banyak yang suka berarti lu punya keunikan gitu loh ya. Ibaratnya kayak cewek-cewek, contohnya kayak ini deh, contohnya kayak siapa ya, contohnya kayak ciri khasnya golongan-golongan yang katanya bocah-bocah kosong lah ya, katanya kan ada ini juga di YouTube juga kan, bocah-bocah kosong katanya kan, yang kayak Ketis, terus kayak Vio dan Maiden gitu kan, itu kan katanya bocah-bocah kosong yang apa sih namanya, cantik-cantik kok pikirannya kosong gitu loh, mungkin gitu kali ya. Itu kan ciri khas mereka gitu loh. Ya pokoknya ciri khasnya, kalau gue sih nggak merugikan ya, selagi tidak merugikan, tapi kan ada beberapa orang yang nggak suka dengan itulah ya. Ya intinya guys, ketika lu gak suka itu ya jangan iri gitu, jangan iri dan jangan dengki. Ingat loh, jangan iri dan jangan dengki, karena ya apa ya, rezeki mah sudah ada yang ngatur dari Tuhan gitu loh.
Kalau gue sih mikirnya gitu ya, yang penting kita berusaha aja. Kayak gue berusaha 3 tahun nggak ada hasilnya, tapi kita tetap berusaha aja gitu loh. Kita berusaha mencari ciri khas dari saya itu apa gitu loh, begitu. Tolong ya guys ya. Jadi kenapa dia banyak yang suka, karena unik gitu loh. Ketika lu unik, banyak yang suka, banyak yang nge-share gitu loh. Itu menurut gua lah ya, menurut saya gitu loh. Bener gak ya, bener gitu loh. Nah itu bener, just because something is different, sesuatu yang beda itu bukan berarti salah ya. Sesuatu yang beda itu bukan berarti salah gitu loh. Bener loh, sesuatu yang beda itu bukan berarti salah gitu. Kalau gue mikirnya kayak gitu ya, tapi tergantung kalian cara berpikir seperti apa, tinggal komen saja lah ya gitu. Sesuatu yang beda itu pasti tidak salah gitu. Contoh-contohnya kan kayak yang lain juga masih banyak kok, kayak bercanda itu ada ciri khasnya kan. Dia kenapa dia viral banget gitu loh, walaupun cuma ngomong bercanda gitu kan, karena yang nge-viral kan kita kita juga gitu kan, di share juga kan, unik ngomongnya gitu, bercanda bercanda gitu kan. Itu ciri khas gitu kan. Ciri khasnya mbak ini apa, bercanda doang gitu, selesai begitu. Tapi orang-orang kayak gue gak tau ya apa, gue sih nggak mau doain orang yang buruk ya, cuma mudah-mudahan sih bisa balik lagi lah ya. Contohnya kayak Bungi, Kulma, siapa lagi, Roy, JJ, siapa lagi, Dilan Cepmek, Intan, yang Intan begitu sulit kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan bisa comeback lagi lah ya, karena kan katanya sih kalau misalnya viralnya cepet, jadi viralnya cepet, katanya viralnya cepet itu cepet juga redupnya. Itu kan ada ciri khas juga kan, dia kan juga viralnya juga karena ada ciri khasnya, yaitu kamu nanya begitu sulit, yaitu yang SCBD yang 4 orang itu, si Bunge dan lain-lain dan teman kawan-kawannya itu kan viral gara-gara SCBD kan, terus ngomongnya juga unik gitu kan, begitu. Kalau gua mikirnya kayak gitu ya. Jadi mau gimana pun ya, kita harus punya ciri khas lah, siapapun ya harus punya ciri khas. Kalau enggak ya pasti bakal apa yang namanya, bakal susah untuk mendapatkan view, bakal susah untuk mendapatkan share juga gitu loh, views, like dan komen dan share-nya juga. Ya gitu aja sih yang mau bilang gitu kan. Intinya kalian harus punya ciri khas, siapapun harus punya ciri khas yang menurut lo beda dari YouTuber lain dan jangan sama dengan YouTuber lain, seperti itu. Masih banyak kok yang gue mau sebutin, cuman karena waktu juga nggak mungkin, waktu juga kayaknya lama banget, jadi nggak usah gue sebutin lah gitu. Walaupun masih banyak lah ya, tapi ya itu aja yang gue mau sebutin lah ya, yang ya kita tahu lah ya gitu. Oke lah, mungkin segitu aja dari video saya. Jika ada pertanyaan ataupun jika ada komentar, tinggal komen saja di YouTube saya. Jika ada omongan saya yang kurang jelas, ataupun misalnya, oh bang, omongan lu kurang jelas, misalnya omongan lu nggak valid misalnya, tinggal komen aja di bawah. Tinggal kita diskusikan bareng-bareng di misalnya mau diskusikan di DM Instagram saya, mau di Facebook, dimanapun terserah kalian. Tinggal kalian aja yang atur tempatnya, atau kan saya aja yang atur tempatnya gitu, maunya di mana enaknya gitu. Di DM oke, di FB oke, dan di lain-lain pun oke, di TikTok juga oke. Oke lah, segitu saja dari video saya. Gue lebih mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya Ivan, dan sampai jumpa lagi di video-video saya ngobrol random lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di lain waktu. Terima kasih dan sampai jumpa.